semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas kisah nyata misteri yang berjudul Teror Jin Habsyi di Pesantren Kresek Cibatu, Garut. Pesantren Kresek di Kampung Kresek, Kecamatan Cibatu, merupakan salah satu pesantren terkenal di Kabupaten Garut. Didirikan tahun 1887 oleh Kiai Ahmad Tobroni, menjadi tolak ukur keilmuan santri dan ajengan masa itu. Bersama dua pesantren lainnya, yaitu Pesantren Sumur di Winaraja dan Pesantren Kudang di Limbangan. Setiap santri dapat dianggap kata mengaji jika sudah belajar ilmu fikih, ilmu sorof dan nahwu, dan ilmu kiroat. Setelah dari 3 pesantren itu, baru santri dapat belajar lagi ke pesantren-pesantren lain, baik di Garut sendiri maupun di luar Garut, terutama ke Banten atau ke Jombang, Jawa Timur, baru dinobatkan sebagai ajengan yang mumpuni. Pesantren Kresek paling banyak menampung santri, karena berada dekat stasiun kereta api Cibatu, yang dibuka pada awal abad 19, jalur transportasi lintas selatan yang amat ramai. Tapi pesantren itu menjadi lebih terkenal lagi setelah pesantren Kresek dihuni jin Islam asal Habsyi, Ethiopia pada tahun 1939 hingga 1944. Peristiwa berawal pada tanggal 12 Zulhijjah 1259. Seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan orang dewasa masuk ke kamar Kiai Haji Busrol Karim, pengasuh pondok pesantren. Tanpa ayah lagi, Kiai Busrol, cucu pendiri pesantren, memukul kepala ular hitam itu dengan besi patahan kaki ranjang. Sekali pukul tepat ke bagian kepalanya, dan langsung mati. Kejadian itu dianggap remeh saja, karena membunuh ular bukanlah hal luar biasa. Sering terjadi tiap hari. Namun malam harinya, anak bungsu Kiai Busrol menderita demam, panas dingin dan sesak. Upaya dokter mengobati tak menampakkan hasil. Istri dan anak-anak Kiai Busrol yang lain bersama-sama menunggui yang sakit. Siang malam tak pernah henti. Suatu malam, istri dan 2 anak Kiai Busrol bermimpi yang sama, menyaksikan sepasang suami istri pengantin baru berjalan bermesraan, mungkin sedang menikmati bulan madu. Tiba-tiba kepala pengantin lelaki tertimpa suatu benda, sehingga berlumuran darah, bahkan pecah dan langsung mati seketika. Pengantin wanita menangis meraung-raung, sambil menyumpahi orang yang mencelakakan suaminya, mengancam akan membalas dendam. Setelah jasad suaminya dikubur, wanita itu menjelma menjadi ular hitam legam, lalu menghilang. Istri dan anak Kiai Busrol terbangun penuh ketakutan. Pembalasan dendam dari jin mulai terasa. Pelayan yang sedang memasak di dapur ditarik bajunya hingga sobek. Ia pun lari ketakutan dengan badan telanjang. Atap rumah dilempari tanah merah. Alat-alat dapur berterbangan. Di masjid kadang-kadang terdengar suara wanita mengaji Quran, nyaring dan merdu. Indah langgamnya, tepat makhrajnya, namun tetap saja menimbulkan rasa takut, karena yang mengaji tak nampak wujudnya. Macam-macam gangguan terus berlangsung. Sehari ada kotoran berserakan, hari lain tamu yang sedang berkunjung disiram isi tempolong, atau penampung air ludah makan sirih. Para santri pun tak luput menjadi bulan-bulanan. Ada yang sedang tidur dipindahkan ke atas genting kobong, dimasukkan ke lubang beduk, ditarik sarung selimutnya, dan banyak lagi. Kepada para santri, Kiai Busrol hanya mewanti-wanti untuk selalu berhati-hati. Jangan bicara sembarangan dan saling mengingatkan, seraya terus berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan jin termasuk jin Islam yang berkelakuan paling baik sama dengan manusia paling nakal. Bagaimana jin yang jahat dan penuh dendam? Ajengan Busrol menerangkan. Suatu hari selesai sholat berjamaah, ajengan Busrol yang masih duduk di payembaran menerima selembar kertas yang melayang dari atas, berisi tulisan cakar ayam, tapi masih terbaca.
Isinya menuntut ganti rugi kehilangan suami. Harus diganti mendapat suami lagi, orang yang membunuh suaminya itu. Surat itu ditandatangani oleh Siti Kolbuniyah. Saya jin Islam, putri Raja Jin Habsyi, tulisnya. Lalu menjelaskan mengenai sosok tubuhnya yang tinggi besar. Hidung mancung dihiasi bulu hidung menjuntai sebesar tambang dadung. Bulu ketiak sebesar bantal. Dan macam-macam yang dikatakannya sebagai tanda kecantikan seorang putri Jin Habsyi. Setelah 5 tahun berbuat macam-macam kesusahan, keresahan dan ketakutan penghuni pesantren Gresik, dan hanya diladeni kesabaran dan permohonan pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu malam terjadi kegaduhan hiruk-pikuk. Terdengar suara musik dan tambur. Menjelang dini hari baru reda. Pagi-pagi orang sekitar Gresik saling bertanya-tanya tentang kehebohan semalam. Apa jin Siti Kolbuniyah beraksi lagi? Ternyata bukan. Suara dentuman musik itu semacam upacara untuk mengiringi penjemputan dan pemulangan Siti Kolbuniyah ke negerinya. Rupanya keluarga jin itu tak ingin anaknya terus-menerus berada di negeri orang, apalagi berbuat keonaran tanpa henti.